Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Oke, balik lagi bersama Yunzela. Nah, di video kali ini Yun mau nge-share ke kalian seperti biasa, pengen ngebahas tentang sebuah keajaiban sholawat. Nah, pokoknya buat kalian yang penasaran gimana kisahnya ataupun gimana ceritanya, kalian stay tune terus video ini sampai habis. Oke, kita langsung ke ceritanya. Pasti di antara kalian udah penasaran banget, di umur yang 19 tahun itu udah bisa menghasilkan apa aja gitu ya. Apalagi pas lihat thumbnailnya gitu kan, aduh gila, udah renovasi rumah, udah bisa ngasih saudara, ya pokoknya udah bisa berbagi gitu kan ke saudara-saudara gitu. Terus udah bisa ngasih uang untuk orang tua, bisa ngasih baju lebaran untuk keluarga, dan pengen apapun itu bebas. Karena udah pegang uang sendiri. Itu semua itu gimana sih ceritanya? Oke, langsung aja Yun bakalan ceritain. Jadi ceritanya Yun kan udah bilang juga kan ke kalian mengenai yang rutinitasin waktu pas maba gitu kan. Kan waktu pas semester awal itu Yun bener-bener disibukkan kan, bener-bener Yun menyibukkan dengan organisasi, dengan kerja sambilan, pokoknya dengan apapun, dengan mengajar ngaji, pokoknya semuanya Yun ambil di semester awal-awal. Nah, bayangin dong, dari pas mulai maba Yun tuh udah gak mau diem aja pokoknya. Gak mau waktu sedikit pun itu buat leha-leha gitu. Pokoknya enggak. Yun selalu mencatat jadwal Yun, ataupun Yun pakai alarm di handphone, itu Yun jam segini harus ngapain, udah ini harus ngapain, udah itu harus ngapain, terus nanti malam harus gimana, terus pokoknya semuanya itu harus ada kerjaan. Oke, itu cerita waktu pas bener-bener maba, itu bener-bener job ekstra banget gitu kan. Nah, jadi waktu pas maba itu kan Yun sambilan kerja, terus Yun juga apapun, pokoknya job apapun itu Yun ambil, pokoknya ya ada kesempatan kenapa nggak Yun coba gitu. Nah, pokoknya Yun semuanya diambil deh, yang mengikuti seminar, pokoknya apapun itu Yun ambil, pokoknya rutinitas apapun itu, baik di akademiknya ataupun non akademiknya. Nah, terus juga Yun ngajar ngaji juga gitu kan, terus di organisasi juga gitu kan, sibuk banget, pokoknya padat banget pas maba. Nah, dari semua itu alhamdulillah kan kita juga ya gini ya, ngejob juga gitu kan, nyari dunianya juga, nyari uangnya juga nih gitu kan. Tapi Yun juga pengen juga kan mencari keberkahannya gitu dengan cara mengajar ngaji anak-anak. Nah, dan dari pas kerja sambilan, terus dari semuanya itu alhamdulillah terkumpullah kan uang, dan alhamdulillah itu bisa merenovasi rumah. Kalian bayangin dong, alhamdulillah gitu kan, Yin tuh udah bisa renovasi rumah. Karena apa? Karena orang tua Yin, Bapak Yin itu paling anti sama yang namanya renovasi rumah gitu. Jadi ya udah seadanya aja rumah pun gitu, nggak terlalu ingin terlalu mewah segala macam, enggak gitu tuh. Jadi ya udah sederhana gitu. Nah, tapi kalau Bapak Yin itu lebih ke kayak tanah, sawah kayak gitu, kebun, pokoknya lebih ke sana gitu kan menabungnya itu. Bukan apa ya, bukan pengen banget untuk merenovasi rumah atau memperbagus rumah gitu, enggak. Jadi ya buat apa, nanti juga kan ditinggalin, emang semuanya ditinggalin kan. Cuman kalau misalnya rumah itu kan satu atau itu aja gitu, kalau misalnya kebun, sawah, semuanya kan itu kayak investasi gitu. Nah, pikirannya kan Bapak Yin. Nah, jadi almarhum Bapak itu benar-benar yang apa adanya gitu, seadanya, pokoknya nggak neko-neko gitu. Dan sawah, kebun, semuanya itu juga kan untuk apa, untuk anak gitu kan. Dan tapi sayangnya yaitu rumah seadanya, pokoknya aduh udah deh gitu, beneran seadanya gitu. Terus Yin juga alhamdulillah udah bisa ngasih jajan buat adik-adik, terus juga ngasih bekal buat orang tua gitu. Ya harusnya Yin kan yang dibekelin, cuman alhamdulillah Yin udah bisa ngasih uang buat mamah gitu ya, pokoknya buat apapun itu, buat berobat, buat ya kalau misalnya masih lagi sakit kan, alhamdulillah gitu kan Yin selalu ada rezeki gitu, alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya. Pokoknya Yin bersyukur banget gitu, pokoknya udah kenal yang bener-bener yang namanya keajaiban sholawat gitu kan, ataupun yang bener-bener dibalik keajaiban sholawatnya itu masya Allah banget gitu kan, ketika Yin gak tahu sebuah keajaiban sholawat. Nah, terus tau gak sih kalian, alhamdulillah Yin tuh bersyukur banget, pokoknya beli skincare, beli baju nih, gamis-gamis gitu kan. Terus yang di sininya juga ya, kalian juga lihat lah ya di
room tour kamar kosan itu bajunya bener-bener banyak banget guys gitu. Kalian bisa, itu teman-temannya sampai gila, lu ngekos apa emang mereka di sini sih gitu kan, lihat baju itu banyak banget. Nah ya gimana ya, Yin kan orangnya tuh doyan banget ya, nggak apa-apa kan ya kalau misalnya emang itu pakai uang kita gitu, nggak gimana ya, nggak terlalu membebani gitu kan ya. Gimana kalau misalnya kita udah ada penghasilan, kan nggak masalah ya kalau misalnya kita untuk menyenangkan diri sendiri gitu kan. Nah jadi alhamdulillah Yin tuh udah bisa beli baju sendiri, itu juga udah bisa beli skincare yang Yin mau, pokoknya produk-produk yang Yin inginkan beli, terus juga beli apapun itu, pokoknya alhamdulillah udah bisa Yin beli gitu. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur. Terus Yin juga selalu nargetin nih, nggak tahu kenapa Yin tuh orangnya tuh humble banget, terus Yin juga orangnya tuh mudah banget, gimana ya, mudah banget tersentuh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang menurut Yin perlu untukin ayomi gitu ya, ini tuh mudah nggak enakan gitu, mudah kasihan gitu. Jadi alhamdulillah ini udah bisa berbagi gitu kan. Terus ya pokoknya kalian juga jangan tinggal untuk bersedekah ya gitu. Pokoknya seberapapun itu, dalam satu hari kalian harus berprinsip untuk bisa sedekah. Karena apa? Karena dari sedekah itu ya kita tuh kayak gimana ya, kayak menanam sebuah tanaman yang benar-benar bagus banget gitu benihnya, dan itu tuh suatu saat nanti kita bakalan ambil gitu, kita bakalan kita bakalan tahu tuh panennya gitu tuh. Nah pokoknya keren banget deh gitu sedekah juga. Kalian jangan lupa tuh ya, ini cerita yang pribadi gitu kan, pokoknya kalian bisa ambil deh yang baik-baiknya gitu. Nah keren banget gak sih, sampai saudara-saudara, pokoknya tetangga-tetangga itu pada heran sama Yin. Biasanya itu yang kuliahan itu selalu menghabiskan uang. Biasanya orang tua itu sampai jual-jual tanah, kebun, sawah gitu kan biasanya gitu. Cuman ini kok heran gitu ya, kok Yin tuh malah yang ada itu malah ngasih gitu ke orang tua, bukannya membebani orang tua sama kuliah itu. Apalagi itu masih semester awal kan, semester 2, 3 ya, pokoknya di umurin 19 tahun deh gitu. Nah itu Yin tanggepin dengan senyuman, alhamdulillah katanya, alhamdulillah katanya, semuanya ya berkat Allah yang kasih katanya. Gak sampai ada yang bilang, pokoknya banyak yang ngedoain yang baik-baik ke Yin, sampai bilang kayak gini, Masya Allah Yin, kamu tuh ya katanya tuh anak soleha banget kan. Terus kamu tuh ya, pokoknya Yin tuh selalu doain yang baik-baik gitu, dari tetangga, dari keluarga, dari siapapun yang kenal Yin gitu ya. Yin tuh selalu diucapkan yang baik-baik. Ya gimana Yin gak seneng ya, bukan sombong ataupun apa, Yin juga gak terlalu ingin dipuji. Cuman di sini itu selalu kayak menuntut doa yang baik-baik gitu. Karena emang Yin suka itu gitu. Karena dengan doa mereka lah yang baik-baik, Yin dapat menjadi yang baik, yang seperti mereka lihat ke Yin gitu tuh. Jadi mereka tuh sampai ada yang bilang, sampai saudara Yin sampai pada bilang, ya Allah Yin katanya tuh, pokoknya nanti Yin langsung beli mobil ya, pokoknya sampai saudara ya Allah kalian amin ya Allah. Nah itu kan doa kan ya, Yin harus amin dong gitu kan, supaya ya siapa tahu Allah langsung ijabah juga gitu kan. Nah pokoknya amin ya Allah ya Rabbal Alamin kata Yin, mudah-mudahan ya kata ya, pokoknya mudah-mudahan Allah segera ijabah. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, alhamdulillah itu beberapa orang yang lumayan banyak yang ngomongin Yin yang baik-baik, yang doain yang baik-baik gitu. Jadi ya Allah alhamdulillah katanya. Bahagia gak sih kalau misalnya kita digituin? Sekarang kita balik lagi ke cerita yang maba itu, yang benar-benar ngejob ekstra. Nah dari situ kalian harus tahu juga gitu kan nilai negatifnya ya, pokoknya kekurangannya dari kelebihannya itu semua apa. Nah ternyata dari itu semua yang Yin dapatkan, alhamdulillah ternyata itu membuat nilai Yin, nilai akademik, pokoknya nilai perkuliahan Yin itu down. Bayangin, dari 3,25 IPK itu turun drastis jadi 2,98. Lumayan gak sih drastisnya? Itu bener-bener, karena ya kalian pikir juga pasti, kalian yang anak-anak kuliah pasti ngerasain
ngebayangin gimana rasanya ngejob banget organisasi. Tahu sendiri kan organisasi kalau kumpulan segala macam itu menyita waktu yang, terus tahu sendiri juga kalau misalnya sambil kerja itu gimana rasanya, terus tahu sendiri tugas-tugas itu tumpukan gimana rasanya. Pokoknya ya kalian bisa bayangin deh gitu, serumitnya Yin dulu, seribetnya Yin dulu, nggak mau diemnya Yin dulu. Ya karena Yin pikir ya mumpung masih maba gitu kan, terus Yin juga mikir biar nanti kesannya bisa istirahat gitu, maksudnya istirahat di sini nggak terlalu ngejob lagi gitu kan, karena udah ngejob di awal, jadi nanti kesannya enak gitu kan, udah ada tabungan nih gitu. Nah alhamdulillah Yin tuh orangnya bener-bener apa yang Yin pengenin itu harus Yin lakuin gitu. Pokoknya kalau emang itu yang terbaik buat Yin harus lakuin itu segera gitu. Tapi itu karena kan biasa ya, kita itu ada malesnya, terus ada juga halangan pokoknya. Nah dari situ kita juga harus bisa mengantisipasinya. Gimana nih kalau misalnya, ya pokoknya kita harus ada planning untuk nanti biar nggak ngecohin, ya pokoknya biar mulus lah gitu, biar kita tuh bisa nyapai apa yang kita inginkan gitu. Yin tuh pokoknya alhamdulillah orang itu kerja keras banget, gak mau diem, tapi Yin gak mau itu semua itu Yin hanya berjuang sendirian gitu, hanya ngandelin diri sendiri gitu. Yin enggak. Jadi makanya apapun itu Yin libatin sama Allah, Yin libatin sama doa, dan Yin libatin sama sholawat. Nah jadi kayak gak guna gitu, kerja sendirian tuh gak guna gitu. Jadi lebih ke wownya itu gitu ya, hasilnya tuh kayak menikmati banget, itu tuh kayak keberkahannya itu gitu. Sebuah sholawat tuh ya Masya Allah banget gitu, bener-bener aduh gitu. Pokoknya kalian tuh harus banget nih istiqomahin sholawat gitu, jangan sekali dua kali ya, kalian harus istiqomah dong supaya hasilnya juga wow banget gitu. Oke? Pokoknya balik lagi, Yin selalu bilang apapun yang kalian lagi cita-citakan, apapun yang lagi kalian pengen ini gitu, pokoknya apapun itu mimpi kalian, udah hajar aja pakai sholawat. Insya Allah Allah akan mempermudahnya, doa kita juga cepat diijabah gitu. Pokoknya insya Allah deh, walaupun ada kesulitan untuk mencapainya, pasti langsung ada kemudahan deh, karena kita udah nabung nih, udah nabung sholawat gitu. Oke, gimana ceritanya? Ya pokoknya kalian bisa ambil yang baiknya. Oh iya, ini saran yang ingin rasain ya, karena kan waktu awal itu selalu ngejob banget gitu, sampai akademiknya itu Yin menurun. Nah itu yang saranin, pokoknya untuk kalian yang lagi kuliah nih, baik itu di semester awal misalnya pengen ngejob banget di waktu maba, itu kalian harus punya targetan, itu kalian harus bagi waktu yang benar-benar jangan sampai mengganggu akademik kalian gitu, yang benar-benar kayak menyeimbangkan gitu ya, jangan terlalu fokus ke satu bidang gitu. Jadi kalau misalnya kalian kerja, kalian fokus ke kerja aja gitu, akademiknya itu nggak difokusin gitu. Jadi kalian juga harus seimbang gitu, dan nggak apa-apa mending seimbang tapi hasilnya rata. Nah dalam hal rata ini ya akademiknya baik dan kerjanya juga baik gitu, jadi ya nggak terlalu naik turunnya drastis banget gitu kan. Nah itu sih yang jadi saran, karena emang Yin waktu pas maba Yin belum bisa bagi waktu, Yin belum bisa kayak yang ya pokoknya membagi waktu, bener-bener ngebagi waktu gitu, Yin belum pandai. Nah jadi kalian bisa ambil nih sisi positifnya, dan kalian harus bisa memperbaiki sisi negatifnya dari cerita Yin ini gitu. Oke guys, gimana guys? Oke guys, gimana nih ceritanya? Ya, semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian. Pokoknya itu bersyukur banget, dan Yin harapkan cerita ini tuh bisa menjadi video yang bermanfaat gitu. Cerita yang benar-benar bermanfaat gitu buat kalian yang nonton video ini gitu. Jadi buat kalian, pokoknya semangat terus. Misalnya kalian udah capek istiqomah sholawat kok belum ada hasil, jangan khawatir. Ingat, kalian harus yakin sama Allah, Allah pasti memberikan. Allah nggak mungkin ingkar kan sama janjinya. Terus yang terpenting juga yang ingin bilang, kalau udah tanam benih yang bagus, itu dia pasti akan menghasilkan juga yang bagus. Suatu saat kita pasti akan memanennya gitu. Oke, pokoknya awas nih, jangan nyerah lagi, jangan putus di jalan loh gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi selawatin sesuatu terus nggak dapet, kalian malah turun, malah udah nggak
dipikirin, malah udah angkat tangan, udah capek, udah gimana ya, udah kesel, kapan nyampenya, kapan dapetnya. Jangan, ingat kesabaran itu poin dari semuanya. Oke? Semuanya orang sukses saja sabarnya itu bukan main loh. Oke, jadi kalian harus perbanyak lagi istighfar gitu ya, supaya kalian juga jangan mudah untuk emosian, tuh jangan mudah untuk suudzon gitu kan. Kalian harus perbanyak husnudzon, berprasangka baik terhadap Allah gitu ya, karena emang itu yang harus dilakuin loh gitu. Allah itu nggak mungkin ngasih kita yang buruk, Allah itu nggak mungkin ngasih kita yang jelek-jelek gitu, enggak. Oke? Allah pasti akan kasih kita yang terbaik dari semuanya, dari pilihan kita. Allah pasti akan kasih yang terbaik untuk kita gitu. Oke guys, kayak gitu ya. Semangat terus pokoknya. Aduh, kalau udah ngoceh kemana-mana ini Yin pasti ya ngoceh gitu ya, karena Yin suka banget berbagi dan suka banget kayak jadi konselor gitu ya, terus jadi tempat curhatnya para teman-teman gitu. Jadi buat kalian juga kalau misalnya yang pengen berbagi juga kisah kalian, atau kalian udah bingung banget mau cerita sama siapa gitu ya, kalian DM aja di Instagramnya Yin di sini @yinjela ya. Nah, insya Allah kalau misalnya Yin bisa membantu, Yin akan bantu. Oke. Kok kemana-mana ya. Pokoknya thank you for watching, semoga video kali ini bermanfaat, dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.